Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Mulyono, alamat dari Desa Ngasem, RT 04, RW 01, Jalan Puskesmas. Saya pengurus perkumpulan disabilitas Kabupaten Kediri. Keseharian saya itu kepala rumah tangga, dan kesibukan saya sehari-hari adalah satu, usaha warung, kedua, berternak, ketiga, tambal ban. Dan kesibukan lain adalah kalau ada nanti dari warga yang berobat di puskesmas, kalau tidak dijemput ya minta tolong kepada saya untuk mengantarkan ke rumah. Itu namanya ojek katanya. Tapi saya hanyalah untuk dimintai bantuan, hanya itu saja. Untuk kami sendiri disabilitas, kami sendiri peternaknya adalah peternak burung. Karena dilihat dari peternak burung itu, kami dari tunadaksa itu kalau angkat-angkat berat itu sangatlah repot gitu. Jadi kami peternak yang ringan-ringan saja, tapi intinya kami dapat tambahan penghasilan. Ya juga tambal ban. Di sini kami tambal ban itu mulai tahun 2001. Kami pindah di tempat itu tahun 1999 dan 2001 pengaspalan di depan rumah kami. Dan saat itu juga kami punya inisiatif untuk gimana saya bisa menolong sesama. Waktu itu ya agak kerepotan karena apa? Kami juga disabilitas. Gimana nanti bisa atau tidak, tapi kami percaya diri. Percaya diri dengan kemampuan. Kita harus sabar, tawakal menghadapi nanti kalau tidak pas atau gak bener ya jawabannya, itu aku harus menghadapi dengan ikhlas. Terkadang itu tembelannya itu ada yang 2, ada yang 1. Itu kalau orangnya enggak punya uang, katanya Pak ini ditempel aja, besok atau lusa kami ganti. Nah ternyata di situ kami sendiri pun bagaimana bisa menolong orang itu untuk pulang. Kadang rumahnya jauh. Nah di situ orangnya enggak punya uang. Terkadang saya sendiri waktu itu pernah ditodok jam 2.30, setengah 3 pagi. Itu bahkan orangnya itu tidak punya uang sama sekali, itu rumahnya Jombang. Katanya kehabisan dan kecopetan. Itu katanya, saya sendiri enggak apa. Udah Pak, ini samang bawaan enggak apa-apa. Saya ikhlas Pak. Intinya jenengan saged wangsul ke rumah istri dan anak saudara, anak panjenengan. Tuh. Itu liku-liku untuk tambal ban. Dan di situ kami adalah juga bakul bensin dan warung. Bensin itu banyak kendalanya Mas. Ya, untuk bensin itu sering kali kami itu ditipu oleh pembeli-pembeli itu. Satu, karena katanya kehabisan uang. Kedua lagi, Pak, saya minta tolong, ini ada KTP, tolong kami dibantu untuk bisa pulang. Dia meninggal KTP, katanya nanti diambil. Ternyata kami sendiri sudah malam-malam tidak melihat itu KTP-nya siapa, enggak. Ternyata ditinggal, ternyata bukan KTP-nya dia, KTP-nya orang lain. Bahkan surat juga gitu, minta tolong, ya enggak apa-apa. Tapi dalam batin saya, Tuhan tidak akan tutup mata, umatnya berusaha, ya. Di situ yang dikatakan nantinya bakal nompo syafaate gitu. Itu dari bakul bensin itu banyak Mas, liku-likunya itu banyak sekali. Dari SIM juga ada yang ditinggal, surat motor, helm, bahkan makanan pernah. Pagi-pagi itu dia enggak punya uang, katanya ya itu enggak punya uang, rumahnya nganjuk. Dia minta tolong Pak, kami dibantu untuk 1 liter atau setengah liter agar kami bisa pulang. Ya enggak apa-apa Pak, saya beri 1 liter. Ini ada makanan Pak. Enggak Pak, jenengan bawa makanannya untuk anak dan istri jenengan di rumah. Enggak apa-apa, jenengan bawa bensinnya, enggak apa-apa Pak. Tuh. Dan untuk warung sendiri juga gitu, banyak liku-likunya. Terkadang banyak yang kita itu laris, di situ banyak orang yang meri, istrinya itu iri dengki. Gimana dia itu bisa makan, kok kita tidak, itu katanya dia. Dan akhirnya banyak yang
ingin buka tapi mematikan yang lain. Kami sendiri tidak punya inisiatif mematikan orang lain. Kita dari disabilitas, kami itu diberi arahan untuk tidak mematikan orang lain. Jadi untuk kita bekerja sama, untuk kita itu bisa hidup berdampingan. Ya, disabilitas kami daksa kaki, tangan. Untuk disabilitas itu awalnya bergabung itu gini ceritanya. Kami sudah usia 50 tahun. Tapi di desa itu kami tidak terdaftar sebagai penerima bantuan non tunai itu. Waktu itu kami juga kebingungan, lantas kami tanya kepada desa. Ternyata di desa itu nama saya itu tidak ada di desa. Lantas kami berusaha komunikasi dengan ada teman dari Pemkot namanya Pak Toto. Lantas kami berdiskusi untuk bagaimana kita bisa mencari orang-orang disabilitas, kita kumpulkan. Lantas kami sendiri sama Pak Toto itu akhirnya montrang-mantring itu 1 tahun berjalan cari di mana solusinya, bagaimana caranya kita itu menolong orang. Ternyata itu sampai 1 tahun kita ke Ngadiluih, ke pengurus PDKK Kabupaten. Di rumahnya Bumi. Nah, di situ kami sendiri sudah meminta untuk menolong 1 desa. Dari Bumi tidak bisa, Pak, karena di desa jenengan itu banyak orang-orang disabilitas. Sekitar seandainya Pak Mulyono nanti menolong 1 desa, padahal di sebelah desa itu banyak yang disabilitas. Dan dia minta bantuan kepada panjenengan betul saged. Nanti kan kerepotan juga. Akhirnya kami montrang-manting 1 tahun, hampir 1 tahunan itu untuk membentuk 1 disabilitas. Akhirnya kami diberi mandat SK, yang mana SK itu surat keterangan dari Bumi bahwa kami ditunjuk untuk mewakili wilayah Kecamatan Ngasem. Untuk pembuatannya sebenarnya tidak ada kesulitan, tapi yang dari kesulitannya itu untuk pendataan. Pendataan itu banyak sekali rintangannya. Itu rintangan yang paling terberat adalah hinaan. Hinaan serta usiran dari keluarga difabel yang akan didata. Di waktu itu kami mendata sama Pak Toto itu yang di Desa Nambaan. Waktu itu kami juga data keseluruhan. Tapi ada 1 difabel yang menolak karena dia bilang, lah aku buat data. Iki aku oleh opo, aku dapat apa? Nah, kami mendata untuk artinya data itu gini, Pak. Untuk data itu berapa banyak disabilitas yang ada di Kecamatan Ngasem. Tapi ternyata di situ banyak sekali yang menolak. Akhirnya dia itu minta, Pak, tolong kami diberi waktu untuk berpikir. Nantinya kami bisa bergabung dengan keluarga disabilitas Kecamatan Ngasem. Itu banyak. Dan rintangan kedua adalah kami adalah tunadaksa kaki. Itu jalannya itu ada beberapa tempat. Beberapa tempat itu jauh sekali. Jalannya tidak bisa dilalui dengan kendaraan. Bahkan berjalan itu, kalau kami berjalan dengan keadaan begini itu rintangannya batu-batuan. Gangnya kecil, berbelok-belok, itu sangat keberatan. Tapi kalau dilalui dengan kendaraan tidak bisa. Terkadang dalam hati itu timbul perasaan, ya Allah, kok aku diciptakan begini? Padahal dia banyak orang-orang yang sehat. Tapi kenapa orang-orang sehat itu tidak mau? Intinya itu membantu kami. Dari kami sendiri akhirnya, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk membantu sesama disabilitas yang ada di Kecamatan Ngasem maupun di Kabupaten Kediri. Itu rintangannya dan beberapa masalah yang kami hadapi di lapangan. Itu kami sendiri juga tidak menyalahkan dari keluarga maupun dari perangkat desa. Waktu pendataan itu banyak warga yang
disabilitas itu keluarganya menolak. Karena apa? Takutnya itu keluarganya itu diskriminasi oleh orang lain. Artinya, wong nggonamu keluargamu cacat, nyapa to kok dilebokne data-data, wis gak usah lebokne gitu, basa Jawane. Akhirnya kami sendiri pun juga banyak mengeluh dalam hati, ya Allah kok enek wong sing masih ada perasaan begitu. Dan untuk itu kami juga berterima kasih kepada semua relawan yang ada mendukung kami di PDKK Kecamatan, teman-teman, bahkan Pak Toto sendiri itu sudah susah payah mencarikan solusi bagaimana kedepannya PDKK Kecamatan Ngasem untuk lebih baik lagi, dan alhamdulillah sekarang itu sudah memasuki hampir 1 tahun. Untuk kegiatan kami sendiri itu sebenarnya sangat bahagia karena apa? Satu, bisa membantu yang lain, ya ta? Bisa membantu karena apa? Walaupun dengan biaya sedikit, dengan hati perasaan bisa membantu, itu sudah amalan-amalan untuk menuju ke surga. Sangatlah bahagia kami bisa membantu teman-teman disabilitas. Adapun kegiatan-kegiatan itu kami sendiri tiap bulan awal minggu pertama itu mengadakan arisan yang berada di ruko alun-alun Desa Ngasem. Itu kami mempunyai basecamp di situ, tempat kami berkumpul, dan di situ kami buat warung. Warung itu tujuannya kami memberi didikan kepada anggota yang ingin bekerja karena banyak disabilitas yang rumahnya itu di dalam dan dia tidak bisa bekerja, dan kami memberi tempat di situ agar dia itu bisa bekerja, belajar gitu loh. Nantinya setelah dia sudah sukses, nanti bisa buka di rumah sendiri atau di mana, itu sudah mempunyai pikiran yang sama dengan yang lain gitu loh. Itu tujuan kami itu di situ untuk mendidik para disabilitas yang mau bekerja dan yang mau mempunyai tanggung jawab kepada keluarga. Jadi tidak terlalu membebankan orang lain dan minta bantuan kepada yang lainnya. Itu adalah target kami untuk mendidik serta agar bisa berjuang di atas kaki sendiri. Nah, untuk anak kami pernah waktu itu di TK, itu kami sendiri agak ditanyai anak itu menangis tapi bukan air mata berlinang enggak, tapi dalam batin. Gini, waktu itu ada temannya yang mengolok-olok, terus dia itu malamnya kan panas, itu waktu itu kami minta tidur sama saya dan minta, ya aku mang dikatai teman-temanku, oh ayah Nopita pincang ndak bisa jalan, wes aja amur Nopita nanti engkau ketularan gitu. Akhirnya anaknya itu minder. Ya Allah, kami sendiri sudah memberikan motivasi kepada anak-anak saya, Duk, kalau ada yang bilang gitu, tolong ngomong ini, kaki ini ayah itu sakit karena itu waktu kecil gitu, sejak lahir. Jadi siapa tahu sing gelem kaya ayah enok kita gitu. Itu pernah, tapi orang tua kami itu malah menangis. Seakan-akan itu kami kecil itu sudah dibuang oleh orang tua kami. Kalau mengingat itu ya, saya itu sampai menetes air mata itu pernah. Kenapa orang tua itu kok sampai tega membuang bayinya? Itu mungkin satu, yaitu tadi malu dengan yang lain. Waktu itu kami diasuh oleh bude kami waktu kecil. Itu tangan kami sendiri dulu tidak begini. Jadi ini kelet, dempet. Itu kecil sudah dibenggangi, diberi air panas, dibenggangi itu. Bisa lepas. Itu kami itu pagi, ibu kami itu kerjanya ya di warung, nasi pecel, serta kopi, serta goreng-gorengan. Itu pagi sudah bangun sampai malam. Jadi kami itu diasuh oleh bude kami sampai umur
6 tahunan. Kalau ada yang mengejek, ibu de saya itu marah. Ojo nyeneni, ojo nyalahne wong tuane, ojo nyalahne bocah iki mbok lolokne aku gak oleh gitu, dibelain gitu loh saya tuh. Sampai saya itu bude saya itu meninggal, saya kenang waktu saya sholat malam atau setelah sholat itu tetap kami kirim doa. Kenangan kami pahit itu adalah dinas oleh sesama sekolah, waktu sekolah SMP. Kami terakhir belajar di SMP tahun 1982, tidak salah. Itu kami dihina oleh teman-teman waktu itu, waktu olahraga. Di gurunya itu sudah membilangi, namanya Mulyono tidak boleh ikut olahraga. Terus teman-teman, loh, ya itu sama-sama murid. Nah, akhirnya kami diikutkan. Tapi di situ kami loncat, itu lari kan pincang-pincang. Dina, woi, caimu pincang, Mulyono pincang gitu. Dalam batin saya, ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Seandainya kami tidak kuat, panggil aja arwah kami pulang gitu. Itu paling menyakitkan di waktu SMP. Tuh. Waktu semangat kami diberi motivasi dari guru ngaji kami untuk jangan ikut kata-kata yang tidak benar. Artinya kata-kata yang itu tadi diejek itu jangan diambil hati, kita pasrahkan pada yang kuasa. Itu satu motivasi dari guru ngaji kami. Jadi awalnya itu saya itu sebenarnya sudah enggak kecil itu nggak ingin hidup lah, gitulah. Saya ada kenangan di waktu itu kecil kami kelas 3. Itu kami ada teman kami ada 4. Itu sering bermandi di kali. Akhirnya kami kenangan itu paling pahit itu antara hidup dan mati itu. Kelas 3. Teman kami 2 itu sudah meninggal di dalam air terjun itu. Meninggal kelas 3. Satunya masih di dataran. Kami juga sudah masuk. Itu kami sudah melepas mati, biarkan kami mati. Kami bermain, tapi karena kedalamannya itu cukup dalam, kami akhirnya hanyut dalam pusaran air. 2 teman kami meninggal. Kami ditolong oleh seseorang, katanya dulu itu orang gaib gitu. Kami diberi umpan, akhirnya kami ditarik ke atas sampai sekarang ini. Itu adalah kisah yang paling nyata kami hadapi. Untuk teman-teman disabilitas maupun yang non disabilitas, kalau ada godaan ataupun di mana itu pasti setiap orang pasti ada cobaan, itu pasti. Tuhan tidak akan memberikan jalan yang terbaik kalau tidak kuat dengan cobaannya. Tuhan mengukur kecobaan itu dengan ukuran kemampuan orang tersebut. Jadi kami sendiri pernah dicoba bangkrut, pernah. Sampai bagaimana makan untuk beli kolaan barang-barang yang dijual itu sampai saya pinjam keluarga. Mas saya, Mbak Yu saya itu pernah. Tapi setelah itu bisa saya kembalikan sedikit, akhirnya kami bisa pulih kembali. Untuk menyemangati teman-teman, jangan pantang mundur, jangan pasrah dengan keadaan. Kita satu ikhtiar, bagaimana kita ikhtiar, kita bersolawat entah apa-apa untuk menunjukkan bahwa kita itu masih kuat untuk menghadapi cobaan. Terima kasih untuk teman-teman PDKK Kecamatan Ngasem maupun Kabupaten maupun yang lain sudah mau mendengarkan cerita kami, ocehan kami. Dari sini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Adapun bila ada tadi kesalahan yang kami tidak sengaja maupun disengaja, kami hanya manusia biasa, minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.